Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan coba stand up komedi. Gue guru bahasa Indonesia di SMPN 195 Jakarta. Gue nggak tahu stand up gue ini lucu apa enggak, tapi harus lucu. Dan kalau lu yang nonton, gue mau lu ketawa, walaupun kelihatannya ya aneh lah ya, ketawa sendiri gitu. Ngomongin masalah sekolah dan guru, gue juga punya pengalaman yang seru, men. Di sekolah dulu, ya namanya sekolah ya, kita kadang-kadang punya temen ada yang unik dan lucu gitu kan. Temen gue namanya Berkat Laksana, ya enggak, dipanggilnya Besek. Jadi Besek itu kayak orang pulang hajatan gitu, lu bawa nasi kotak gitu, disebutnya kan Besek gitu ya. Jadi ya enak nggak enak lah ya, negor dia, Besek lu mau kemana? Beseknya pergi gitu, padahal kita biasa bawa-bawa. Nggak cuman itu, gue punya temen ada lagi, namanya Oon Elandaru. Ada kejadian unik waktu MPLS di zaman gua dulu. Begitu ditanya sama anak-anak OSIS, nama lu siapa? Oon. Yang bener lu, nama lu siapa? Oon. Begitu ketiga kali ditanya, serius lu, nama lu siapa? Nama gua Oon. Nama panjang lu? Oon Elandaru gitu. Kan lucu gitu, semua orang bisa ketawa. Ternyata emang dia Oon. Nggak cuma namanya doang gitu. Nah itulah, banyak banget serunya. Ada temen gue namanya Julian, ganteng, cuman karena dia hitam dipanggilnya monyet. Tapi ada lagi, aduh gue lupa namanya siapa, dipanggilnya Tenyom gitu kan. Monyet sama Tenyom kan sama aja, mereka sebangsa kan gitu ya. Itu kalau lewat depan kelas gue, semua nyanyi itu zaman dulu tuh, lagunya Sheila on 7, ku petik pisang. Untuk Julian, kesannya dia monyet bener, gila. Teman-teman gue tuh emang luar biasa. Ada lagi karena dia suka bercanda dan ada tai lalat di pipinya, dipanggilnya Laler, iya enggak? Terus orang yang suka ketawa karena gusinya hitam dipanggilnya Gutem gitu kan. Tapi itulah masa lalu. Nggak cuman temen, guru juga begitu, dikasih julukan. Ada guru sosiologi gue, karena gue anak IPS dulu, dipanggilnya Misae. Tahu Misae? Emaknya Shinchan. Ya kan. Kenapa dipanggil begitu? Karena memang mirip gitu kan. Suka pakai rok, kemudian rambutnya yang keriting, ikal gitu kan. Suka ketawa nggak jelas dan utangnya banyak. Kalau cerita di sekolah itu nyeritain tentang utang yang 32 tahun belum tentu lunas kan gitu ya. Makanya disebut Misae. Guru agama gua gitu kan, karena lebih pendek dari gua, banyak yang menyebutnya begitu kecil begitu cerdas. Ada kejadian lucu, gengs. Jadi gua pernah, guru agama ini wali kelas gua kebetulan. Ya. Zaman dulu tuh kalau dengar kata pulang cepet, wah merdeka banget, seneng. Luar biasa, ya enggak? Satu kali pulang cepet, tapi sebelum pulang suruh beres-beres kelas dulu. Ya udah, nah gue nih sama anak laki yang lain kan biasanya males-males, udah pura-pura pegang koran gitu. Gue nggak tahu tuh, gue lagi ngomong sama temen gue, wali kelas gue masuk dan dia ada belakang gue. Nah, teman-teman gue tuh pada ngebersihin semua. Gue bilang, ngapain sih lu bersih-bersih? Udahlah, orang guru kita nggak ada, wali kelas kita nggak ada, slow aja men gitu kan. Begitu gue balik badan, dia langsung nampar gue, pak. Ternyata dia di belakang gua, dan begitu gue lihat emang nggak ada, ternyata emang ada di depan gue cuman nggak kelihatan. Nah itulah yang disebut begitu kecil begitu cerdas. Itu guru agama. Belum lagi kenakalan gue yang lain, men. Gue punya guru kimia dulu waktu kelas 10 itu, kelas 1 SMA, IPA IPS masih dicampur. Ini kayak sekolah penggerak zaman sekarang nih, IPA IPS kelas 10 dicampur. Nanti peminatannya ada di kelas 11. Itu balik lagi sebenarnya zaman dulu. Jadi gue belajar kimia sama namanya Pak Rolances, dipanggilnya Om Roland. Gue dulu salah satu anak nakal di sekolah. Om Roland ini dulu naik motor, gue sebut aja nih mereknya GL Pro. Ya, itu harus diselak dulu kalau nyalain. Cetak. Satu kali gue iseng sama teman-teman gue. Nah, selaan motornya gue gergaji besi. Begitu pulang sekolah, bel tet gitu ya, dia sela motornya beletak. Selaannya patah cuy, dan dia harus dorong motor ya enggak, dari sekolahan sampai nemuin satu bengkel gitu. Tapi nggak lama dari itu Om Roland pindah rumah. Ya, nggak pindah sekolah, sekolahnya masih tetap sekolah gue, dia ngajar di sekolah gue, tapi rumahnya pindah. Kalau dulu rumahnya jauh, sekarang rumahnya deket men dari sekolah.
Cuman tinggal nyebrang jalanan depan sekolah gua itu nggak gede-gede banget, cuman lebarnya 5 meteran lah, 5 sampai 7 meteran. Ya logika sederhananya harusnya dia bisa jalan kaki dong ke sekolah, ya enggak? Tapi yang terjadi adalah tiap pagi dia naik motor ke sekolah. Pakai jaket lagi. Jadi seolah-olah rumahnya tuh masih jauh gitu kan. Kadang-kadang dia bawa mobil cuy. Gitu seolah-olah rumahnya tuh jauh banget. Kalau gue pernah nanya sama dia, "Pak Roland, kenapa sih bawa motor atau mobil ke sekolah?" Alasan dia manasin mobil. Diparkir tuh mobil di sekolah. Dan yang anehnya lagi, jam istirahat dia pulang ke rumah jalan kaki, nggak bawa motor lagi gitu kan, ngopi sampai bel sekolah. Begitu bel, tet, baru dia jalan lagi masuk ke sekolah. Gila, pulangnya dia muter lagi, naik motor naik mobil, dia pakai jaket lagi kan gitu ya. Ini kejadian yang luar biasa ini, gitu kan. Dan ini jadi hal yang menarik buat gua. Oke, itu aja stand up dari gua Guru Bahasa Indonesia SMPN 195. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.